Baik, selamat malam, selamat berjumpa lagi bersama kami di podcast Magister Ilmu Hukum Unma, dan kali ini malam Rabu ya, tanggal 3 2024 Desember, kita kehadiran tamu dari jauh, dari Kalimantan, dari Balikpapan atau Samarinda, Bu? Dari Samarinda, Mas Da- Repi. dari Samarinda. Ibu ini Ibu Sri Fitriah, beliau adalah lawyer dari Samarinda. Ini meskipun Ya. perempuan tapi petarung handal di pengadilan. Sehat Ibu ya? Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah sehat Mas Alhamdulillah. Repi. Mas Repi Alhamdulillah Ibu. sehat. Alhamdulillah Ibu. Terima kasih udah menyempatkan waktunya di podcast ini ya. Nah, mungkin eh, saya nggak panjang lebar ya Bu ya, nggak memperkenalkan Ibu. Mungkin Baik, nanti Mas Repi, nanti baik. audiens lah yang akan nanya lebih banyak tentang Ibu ya, bagaimana tentang eh, apa ya, penanganan hukum di Samarinda, perkara-perkara apa aja Baik. yang di Samarinda. Tapi eh, saya udah dapat bocoran malam ini kita akan Ya, membahas gimana caranya eh, Gen Z ini, generasi Z ini biasanya yang suka dandan, yang suka merawat diri ya. ya, Eh, benar, Mas gimana, Repi. gimana caranya memilih skincare yang baik dan gimana caranya jika menemukan skincare yang tanpa dasar hukum atau non BPOM atau Iya, eh, belum lolos dari BPOM ya. Mungkin silakan Bu, benar. Bu Sri Iya, bisa baik. menjelaskan. Terima kasih Mas Repi atas waktu dan kesempatannya. Eh, Perkenalkan kembali, saya Sri Fitriah, mahasiswa Ilmu Hukum Pasca Sarjana Universitas Laul Anwar Banten semester 3. Kebetulan saya di sini menjalankan tugas untuk podcast mengenai mata kuliah pengujian peraturan perundang-undangan. Jadi yang saya angkat adalah mengenai kasus skincare yang baru-baru ini lagi viral antara produsen terhadap salah satu artis, terhadap dokter kecantikan. Jadi saya mengangkat kasus ini menghubungkan dengan Undang-Undang Perlindungan nomor 8 tahun 1999, yang mana kita di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen itu kan masyarakat ini kan dikatakan sebagai konsumen ya. Hmm. Jadi dengan ada kasus yang seperti itu, kita sebagai masyarakat, eh, konsumen itu adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Nah, konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lainnya yang tidak untuk diperdagangkan. Jadi di dalam kasus skincare ini saya lebih memberikan kepada masyarakat untuk menjadi konsumen cerdas agar membeli skincare itu yang benar-benar ada Balai POM. Terus memeriksa juga komposisinya. Sekarang kan di media di media kan ada tuh seperti apa saja tuh yang tidak dibenarkan kandungannya yang di dalam skincare seperti merkuri, hidrokinon. Jadi seperti itu. Jadi kita harus cerdas sebagai masyarakat, sebagai konsumen, cerdas dan mandiri. Yang mana nanti kan yang mendapatkan kerugian kan kita sendiri sebagai konsumen, sebagai masyarakat atas uh, perbuatan dari pelaku usaha atau dari produsen-produsen. Karena ketika kita tidak cerdas, kita akan mendapatkan kerugian seperti kerusakan kulit, juga
berujung penyakit kanker yang biasanya yang kita pernah lihat di pemberitaan. Jadi seperti itu. Jadi kembali lagi dengan adanya skincare yang beredar di masyarakat luas, itu tidak semua yang berbalai POM, yang mengandung kandungan Izin ya. yang sesuai dengan kandungan yang sebenarnya. Betul, betul. Jadi terus ada izin-izin yang menyatakan balai POM itu harus. Nah, Betul. jadi kita sebagai masyarakat dan sebagai konsumen harus cerdas. Jadi seperti itu, Mas Repi. Nah, Ya, eh, saya mau tanya nih Bu, baik. saya pernah dengar cerita temen tuh perempuan, dia tuh sampai banyak jerawatan karena salah pakai, bukan salah ya, jadi dia emang teledor beli skincare yang non Bepom ya, jadi intinya tidak apa ya, tidak lulus, bahkan mungkin bukan tidak lulus ya, tapi tidak didaftarkan ke Bepom, badan Iya, apa, obat dan makanan ya. Nah iya. itu kalau misalkan dia komplain kan Bu, karena itu kan produk gagal ibaratnya, sampai muka dia hancur, itu cara melaporkannya gimana sih Bu, prosedurnya Bu? Jadi kalau cara melaporkan ya untuk mengenai kerugian konsumen, kita ini kan di dalam di pemerintah kan ada juga tuh yang namanya BPSK ya, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Hmm. Nah, di situ juga ada BPSK bisa membantu untuk menyelesaikan sengketa konsumen. Jadi ketika memang yakin dan pasti bahwa konsumen tersebut dirugikan oleh produsen, Hmm. jadi dia bisa membuat aduan ke BPSK. Jadi seperti itu nanti pihak BPSK lah, itu BPSK kan di provinsi, kabupaten, kota ada. Jadi buatlah laporan di sana karena BPSK itu tempatnya sengketa konsumen untuk menyelesaikan sengketa konsumen. Oh, Ada juga kan YLKI seperti itu. betul betul. Jadi selain ada BPSK ada YLKI. Jadi yang berkenaan dengan kerugian konsumen seperti itu. Jadi kita bersyukurlah pemerintah ada menyediakan suatu Hmm. badan untuk Fasilitas ya, wadah penyelesaian Bu ya. sengketa konsumen. Iya, Iya. benar. Di situ lebih ke mediasi seperti itu. Hmm. Jadi RJ supaya Bu ya, maksudnya RJ bukan Bu? bukan. Jadi Bukan. mediasi. Jadi kalau di BPSK itu kan ada 3 tuh. Hmm. Ini sekalian saya Nah, mensosialisasikan betul betul. BPSK juga Sekalian ya di sekalian Bu. podcast Ah, ini ah. sekalian Ah, ya, ah, ah. karena berkenaan dengan konsumen, perlindungan konsumen kan. Jadi Betul betul. seperti itu. Jadi di BPSK itu ada 3, ada mediasi, konsiliasi, dan arbitrase. Jadi kita lebih ke mediasi, kita mengarahkannya lebih ke mediasi karena apa? Kalau mediasi itu kan mencari win-win solusi. Hmm. Jadi tidak ada yang saling dirugikan. Kalau memang benar konsumen ini dirugikan oleh pelaku usaha produsen, ya Hmm. produsen ya harus ini memberikan Ganti rugi. bentuk seperti kompensasi. Kompensasi Misalnya betul. dia nih konsumennya lagi kena penyakit kulit. Nah, Hmm. nanti dari efek dari produknya produsen tersebut. Jadi ya Hmm. produsen harus memberikan Kompensasi. uh, kompensasi untuk Hmm. melakukan perobatan lah Wah, seperti itu pengobatan kan pengobatan sampai betul dengan betul. sembuh, pengobatan sampai dengan sembuh. Jadi seperti itu. Nah, kalau kita bawa ke pengadilan dengan nilai yang kecil kan, pengadilan itu kan Lumayan Bu ya, berbiaya dan biayanya betul. berbiaya lebih dan waktunya pun akan panjang. Panjang Tapi kalau betul di betul. BPSK kan waktunya singkat dan tidak dipungut biaya. Hmm, Jadi betul betul. sangat membantu sekali konsumen seperti Hmm. itu. Jadi ambil titik Uh, tengah Bu ya. iya, Nah, benar.
Nah, itu Bu, Gitu. ini kan tentang perlindungan konsumen ya Bu. Nah, Iya. untuk pelaku usaha yang melanggar misalkan tuh Bu, konsekuensinya apa dan kalau misalkan emang dikurung berapa tahun tuh Bu? Jadi kalau untuk pelaku usaha itu kalau di dalam perlindungan konsumen jika memang benar terjadi dan terbukti Hmm. itu kurungan penjara kan 5 tahun, tuntutannya Oh, kan 2 miliar. wah, lumayan ya. Iya, Bener-bener. itu seperti itu. Jadi emang Seperti jadi itu. pelaku usaha tuh nggak sembarangan Bu ya, apalagi kayak Iya, apa berhubungan dengan kesehatan atau ya bener-bener inilah ya, yang positif positif iya, apa sensitif sensitif gitu Bu. benar. Jadi lima Jadi tahun Bu memang, ya. iya, jadi hukuman penjara, ancaman hukuman penjaranya 5 tahun dan dendanya 2 miliar. Itu sudah Hmm. diatur di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999. Nah jadi apa pelaku usaha yang katanya biar cepet putih apa kalau skincare ya Bu kalau kita lihat dari skincare pengen cepet putih pengen cepet cantik katanya dan ternyata itu bahan-bahan merkuri dan bahan-bahan kimia yang berbahaya dan bisa eh, apa bisa menimbulkan kerusakan malah bukan makin bagus ya Bu ya Terus makin sekarang, cantik berarti mereka itu iya, iya ya, Bu berarti pelaku-pelaku usaha di sana tuh yang curang atau yang tidak mendaftarkan ke BPOM udah nggak bisa ngelak lagi Bu karena benar-benar diatur di undang-undang hak konsumen itu. Nah, iya. untuk hak-hak konsumen tuh apa sih Bu kalau ada pelanggaran-pelanggaran kayak gitu? Jadi kalau di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999, hak konsumen itu yaitu satu mendapatkan kenyamanan, keamanan, dan keselamatan. Yang kedua, memperoleh informasi yang benar mengenai kondisi barang atau jasa. Jadi informasi itu harus benar. Jadi kalau di dalam produk kan berarti kan harus mencantumkan betul-betul kandungan-kandungan apa saja di dalam Produk itu. produk tersebut ya kayak Hmm. seperti itu. Jadi informasi yang benar Kayak mengenai komposisi ya Bu ya? kondisi barang atau jasa. Iya, Hmm. terus yang ketiga mendapatkan advokasi perlindungan dan penyelesaian sengketa ketika terjadi sengketa konsumen. Hmm. Yang tadi saya bilang adanya BPSK, adanya Hmm. YLKI, seperti itu. Terus yang keempat dilayani dan diperlakukan dengan baik tanpa diskriminasi. Terus yang kelima memilih barang atau jasa yang akan digunakan. Terus didengarkan pendapat dan keluhannya. Jadi keluhan konsumen itu ketika melakukan komplain harus didengar pendapat dan keluhannya. Seperti itu. Ada juga kan yang tidak ada produsen atau pelaku usaha yang mengabaikan, tidak didengar dan bagi mereka mungkin konsumen itu apa sih kayak gitu cuman hal Betul. yang biasa saja yang Hilang, kecil kali hilang satu, masyarakat kecil heeh. lah. Hilang satu ada Heeh. masih banyak lagi gitu Bu Gitu. ya. Ya, gitu. Kalau cuma satu nggak berpengaruh, mungkin seperti itu Mm-mm. ada yang punya asumsi seperti Ada itu. yang betul Terus betul itu betul. selanjutnya mendapatkan pembinaan atau pendidikan konsumen. Jadi konsumen itu sebenarnya ada haknya juga nanti Mm. dibina atau dicerdaskan. Ada nanti suatu lembaga kah atau pemerintah kah gitu. Mm-mm. Seperti BPSK sering tuh melakukan seperti kayak model eh sosialisasi, nanti manggil masyarakat, mahasiswa. Mm. Jadi di situ Mm-mm. ada edukasi-edukasi untuk menjadi konsumen cerdas dan mandiri seperti Oh, ada itu. penyuluhan Bu Terus ya. ah, iya, terus yang terakhir mendapatkan kompensasi dan ganti rugi ketika konsumen mendapatkan kerugian oleh produsen atau pelaku usaha, dia harus diberikan kompensasi dan ganti rugi sesuai dengan kerugiannya tersebut. Mm-mm. Nah, jadi seperti itu hak-hak konsumen itu yang tadi saya sebutkan Betul. ada 8. Ada 8 ya Jadi konsumen seperti gitu itu. ya. Ada Mm-mm. di 8 haknya konsumen. Seperti Siap siap itu. Ibu. Oke Bu. Sepertinya ini ilmu banget ya bagi kaum kaum hawa yang Gen Z ini yang pengennya instan Iya. tapi ceroboh Bu ya. Hmm,
Akhirnya Iya, mereka pakai produk yang kurang apa ya, kurang filter, kurang kurang recommended. Oke Bu, benar. terima kasih. Ini infonya Baik, daging banget kalau Mas kalau Repi. kalau kalau anak sekarang tuh bilangnya daging banget karena ini edukasi banget untuk kami, Iya, untuk baik. anak-anak muda sekarang. Apalagi ternyata ada hak-hak eh, konsumen. Heeh, Bahkan konsumen. kami bisa melaporkan, kami bisa dapat kompensasi. Jadi ini Iya, ilmu pengetahuan banget bagi kami. Terima kasih Bu Sri Fitria baik. dari Samarinda udah nyempetin waktunya di Sama-sama Mas sini. Repi. Semoga sehat selalu ya. Ya, Oke, terima kasih. Assalamualaikum amin. Mas Repi juga sehat warahmatullahi selalu. wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bu.